apa kabar? Senang sekali saya Karisma Hamzah jumpa lagi dengan Anda dalam acara ABN Talk Show. Saya izin buka maskernya ya, karena untuk memudahkan interview. Dan untuk diketahui bahwa kami di sini telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Dan antara saya pun dengan narasumber terdapat plexiglass sehingga menjamin keamanan yang lebih baik lagi. Nah, masih dalam rangka perayaan HUT RI yang ke-76, kita akan membahas seputar produk-produk Indonesia dan pastinya dengan bangga kami mempersembahkan produk ABN asli Indonesia. Dan tentunya ABN punya inovasi-inovasi lagi yang terbaru. Nah, penasaran kan apa inovasinya kali ini? Yuk kita langsung tanya dengan narasumber kita hari ini yang sudah bersama saya, yaitu produk spesialis dari ABN, Bapak Uwais Furqon. Halo Pak Uwais Furqon, apa kabar? Baik, apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah. Kabar baik. Iya, nah, Pak Furqon, udah lama ya nggak ketemu, ternyata tiba-tiba ada inovasi baru nih ya? Iya, kami dari ABN memang tidak henti-hentinya berinovasi ya, terutama Luar biasa. karena memang kebutuhan itu ada. Sehingga ABN itu hadir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Gitu. Dan karena kita juga bergerak di bidang kesehatan, alat kesehatan, dan kebutuhan itu terus berkembang. Nah, sehingga itu membuat kita lebih kreatif, dituntut lebih juga fleksibel terhadap keadaan, atau kita juga harus berinovasi. Wow, semangat! ABN hebat! Hebat. Nah, Pak Furqon, kali ini Pak Furqon bawa apa ini inovasi terbarunya? Oke, Lucu banget deh. ini adalah ABN Infusion Press Cup. Jadi kalau dari namanya kita sudah bisa tahu ya, Mbak Ima, bahwa ini adalah alat untuk membantu proses resusitasi cairan ke dalam tubuh pasien. Nah, ini adalah spesifik produk yang kita khususkan untuk sebagai alat bantu untuk tim medis ya, para medis, untuk membantu memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien lebih cepat. Oh, jadi lebih cepat daripada biasanya? Lebih cepat biasanya. Oh, begitu. Nah, jadi ini kita, kalau biasa kita melihat infusion atau cairan apapun lah yang dimasukkan dalam pasien itu gravity ya, atau ada pompa elektronik, namanya infusion pump. Atau ditusuk. Ya, ditusuk. Pakai suntikan. Betul. Nah, itu juga salah satu pemasukan cairan kan? Betul. Nah, ini adalah lebih spesifik lagi. Nah, jadi ada satu kondisi di mana pasien itu memerlukan cairan yang lebih cepat. Tapi kalau kita bicara di sini adalah alat ini adalah khusus untuk bagaimana memasukkan cairan secepat mungkin ke dalam tubuh pasien. Ya tentunya jalurnya masih sama, itu intravena ya. Nah, saya tidak akan membahas bagaimana teknis memasukkan seperti apa, tapi alat ini adalah alat bantu. Nah, cerita kalau saya bicara atau mendengar cerita orang-orang dalam keadaan emergensi ya, itu seringkali misalnya ketika tidak ada alat, mungkin di daerah terpencil ya, atau alat infusion yang pompa elektrik ini tidak ada, mereka tuh sampai di-press sama tangan. Jadi dalam kondisi misalnya emergensi ya, ada severe bleeding, pendarahan hebat, itu pendarahan hebat itu bisa kecelakaan lalu lintas, bisa ibu melahirkan, atau di ruang operasi, ya tidak sengaja ada pembukaan pembuluh darah hingga berdarah hebat, atau ada keadaan kondisi dehidrasi yang demikian hebat gitu ya, sehingga pasien shock gitu ya. Nah, ini adalah di antara kondisi-kondisi yang tadi ekstrim kenapa alat ini jadi perlu gitu. Jadi kita harus berlomba dengan kecepatan cairan keluar, atau darah keluar, atau lain-lainnya keluar gitu ya. Jadi dimasukkannya harus lebih cepat. Wow. Nah, sehingga luar tadi biasa, ya. Karena ada kebutuhan kita mengejar cairan yang terbuang tadi. Ya. Betul. Nah, ini bagaimana secepatnya kita memasukkan cairan ini pengganti ya, apapun itu, pengganti ke dalam tubuh pasien. Harus lebih cepat ya debitnya ya. Debit masuk sama debit keluar harus lebih cepat yang masuk, karena kalau lebih cepat yang keluar habis darahnya ya. Itu bahaya. Jadi infusion press cuff ini bisa menyelamatkan. Betul. Wow, nah, jadi ada satu kondisi yang dimana pasien itu demikian kritis, shock gitu ya, dan sehingga para medis itu
usahanya tuh demikian keras itu sampai dia di press itu kan Kebayang ya. pegal gitu ya. Kadang-kadang dia juga harus memegang alat yang lain gitu ya. Sehingga alat ini adalah salah satu tools ya, tools untuk tadi membantu. Soalnya saya yakin pasti menekannya juga nggak bisa terlalu keras karena nanti takutnya pembuluh darahnya pecah dan lain-lain ya, dipaksakan. Tapi pasti harus dengan tekanan tertentu, pelan dan memang ada tekniknya gitu ya. Memang pastinya. ada situasi yang kondisi ya yang dia bisa misalnya tadi menuntut ya yang konstan tekanannya. Kemudian ada juga mungkin kondisi-kondisi khusus yang dia harus betul-betul full press gitu ya. Kita tidak bisa melihat Indonesia itu hanya Jakarta gitu. Oh iya ya. Tapi kita lihat juga Luas sekali misalnya Indonesia. dari Sabang sampai Merauke dan pulau-pulau terpencil. Betul. Di Itulah mana- Indonesia. Dan kondisi emergensi bisa di mana saja. Betul. Nah, misalnya tadi saya sampaikan sebetulnya ada alat misalnya elektronik press pump ya, infusion pump gitu ya. Dia bisa juga menekan demikian cepat. Tapi dengan anggaran yang mahal, tidak semua orang bisa beli. Iya. Atau listrik Iya. belum tentu ada. Dan harus butuh listrik. Ini bisa di mana saja, Bisa. kapan saja. Betul. Misalnya untuk kondisi emergensi, Iya. ya kita penanggulangan bencana dan lain-lain, kita tidak pernah tahu kondisi apa yang dihadapi oleh tim medis. Itu sangat cocok di ambulans untuk pemakaian yang betul-betul dia fungsinya apakah menjadi alat utama atau sebagai alat bantu ya di lapangan. Iya, Dan betul. bahkan Mbak Ima, kalau saya sampaikan bahwa alat ini sangat-sangat mudah digunakan. Ini adalah kelebihan tadi kenapa ini kita bikin sebagai compact ya, alatnya yang compact, kemudian handy ya, bisa kecil sekali dan bisa digunakan oleh siapa saja. Betul. Tanpa training khusus. Betul. Dapat digunakan oleh siapa saja dan cocok untuk di segala medan. Betul. Baik ada tersediaan listrik atau tidak gitu ya. Tidak peduli. Jadi bisa digunakan kapan saja dan sangat cocok untuk emergency kit. Perlu ada di emergency kit. Kondisi-kondisi kritis yang seperti apa saja tadi Pak yang membutuhkan? Jadi ini cocok untuk kondisi-kondisi yang severe bleeding, bleeding yang parah. Gitu ya. Kemudian pendarahan gawat gitu ya. Kemudian kondisi shock atau mungkin ada luka bakar yang severe juga atau parah gitu, luka bakar. Kan mungkin Mbak Ima tahu kalau luka bakar itu betul-betul ya badan itu akan bengkak, dehidrasi gitu orang itu. Jadi itu kita berpacu ya. Betul. Nah, jadi ini adalah kondisi-kondisi khusus yang alat ini memang kita tujukan untuk itu fungsinya. Oke. Nah, berangkat dari cerita dan situasi gawat darurat, pendarahan hebat, dan lain-lain, di mana kita harus berlomba dengan waktu mengalahkan kecepatan cairan keluar dengan cairan yang masuk. Nah, solusinya adalah ABN Infusion Press Cuff, dan hanya ada di Abaninsa. Oke. Nah, Pak Furqan, boleh dong sekarang kita kenalan dengan ABN Infusion Press Cuff ini? Boleh dibuka mungkin? Oke, tadi saya sampaikan bahwa alat ini sangat mudah dipakai, ya siapapun bisa menggunakannya tanpa training khusus. Nah, saya akan sampaikan bagian-bagian yang ada di dalam kemasannya. Yang pertama, saya perlihatkan dulu, ini adalah bagian dari bag-nya. Oh, bag. Ini depannya kita desain khusus menggunakan kasa yang transparan ya. Jadi untuk melihat jumlah cairan yang tersisa. Jadi tetap para medis atau dokter bisa melihat cairan yang tersisa di sini. Sehingga di sini kita buat transparan. Kemudian untuk memantau ya. Betul. Volume yang tersisa. Ya. Nah, kemudian di belakang ini kita selipkan namanya bladder. Ini kita bikin khusus desainnya. Oh, begitu. Karena kita pabrikan, Mbak Ima. Betul. Nah, kita pabriknya ya. Betul. Soalnya. Nah, ini kita desain khusus. Kalau di tensimeter biasa, tubing ini ada di bawah ya. Ini kita bikin seperti ini khusus. Nah, ini terbuat dari bahan latex. Dan mungkin adalah keunggulan kita bangsa Indonesia ya, punya latex yang luar biasa banyak. Betul. Dan ini substansi yang
sebetulnya tidak bisa digantikan dari elastisitas ya, dari pemanfaatannya untuk tadi menghasilkan tekanan yang baik untuk menekan tadi. Ini adanya dalam kompartemen di belakang. Bagian kedua adalah gauge. Gauge ya. Gauge ini fungsinya sebagai penunjuk tekanan. Sebetulnya tidak ada spesifik harus berapa tekanannya, tapi ini kalau kita bisa sampai angka 300, berarti ini betul-betul full speed gitu ya, cairan yang bisa ditekan gitu. Ini kita menggunakan kualitas yang terbaik gauge-nya ini, sehingga ya ABN atau Abanindosa selalu memberikan yang terbaik. Ya. Lalu bagian selanjutnya adalah bulb. Ini juga terbuat dari bahan lateks. Dengan bahan lateks ini sangat mudah atau sangat ringan ditekan, sehingga untuk pemakaian jangka waktu lama ya, ini tidak membuat para medis pegal gitu ya. Dia bisa betul-betul continue penekanannya. Nah, bila sudah dirakit seperti ini, ini sudah ada cairan infusnya di dalam, ya. Dan ini adalah posisi yang idealnya seperti ini. Dan kita tidak pernah tahu situasi di lapangan seperti apa. Apakah dia harus ditaruh di bawah tanpa tiang infus, kan kalau keadaan darurat kita tidak bisa tahu ya. Nah, nanti jarum dan lain-lainnya keluar dari botol infus itu. Nah, betul. Nah, jadi pemakaian yang sebenarnya adalah bahwa botol ini, infus ini ditusuk dulu, di preparation ya, dengan namanya infusion set ya. Setelah selesai, sudah dimasukkan ke lengan pasien. Ini dimasukkan dari bawah, ya, dimasukkan dari bawah, lalu dikaitkan dengan tali yang sudah kita siapkan di sini, ya. Lalu kita gantung di tiang infus. Oh, gitu. Gitu. Atau misalnya memang dalam keadaan darurat tidak ada tiang infus, ini bisa dipegang oleh dan ditekan. Gitu. Itu adalah yang terjadi, yang apa? Fungsi pemakaiannya gitu. Begitu, baik. Jadi itu kalau misalnya harus lebih tinggi dari pasien ya? Posisinya. Ya, ada kaidah yang mengharuskan dia lebih tinggi karena untuk mencegah emboli. Oke, baik. Wah, ternyata pemakaiannya mudah ya, dan penting untuk ada di tempat-tempat yang ada emergency kitnya misalnya, dan juga untuk di ambulans dan lain-lain. Ini penting sekali, harus ada. Terima kasih banyak loh Pak Furqon, ini penjelasannya tadi sangat jelas, terima kasih, dan ternyata penting sekali ya. Oke, terima kasih loh Pak Furqon, udah di training kita, udah diceritakan. Oh ya, jangan lupa Pak Furqon, nanti boleh tolong dipersiapkan 1 buah pertanyaan untuk 3 penonton yang beruntung. Caranya mudah nih, nanti tolong disimak pertanyaannya dari Pak Furqon, dan pastinya jawabannya akan ada di bincang-bincang kita tadi. Nah, nanti setelah itu jangan lupa isi di kolom komentar, di like, subscribe, dan juga harus sudah follow Instagram kami, dan yang paling penting nyalakan loncengnya. Ya, siap? Oke, baik. Silakan Pak Furqon. Baik, sahabat ABN, pada kesempatan ini saya mau berikan pertanyaan ya untuk Anda yang tadi menyimak acara kami. Saya mau tanya, fungsi utama dari infusion fresh cup. Gitu ya. Apa fungsi utama dari infusion fresh cup? Mudah bukan? Ya. Langsung buruan diisi, dan jangan lupa tag teman Anda sebanyak mungkin. Oke, siapa tahu itu mempengaruhi dewan juri. Tanpa terasa, kita sekarang sudah berada di akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Karisma Hamzah dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, kenakan maskernya dan selalu jaga jarak. Salam sehat selalu. Bye. Sampai jumpa.
Terima kasih. Iya, makasih Pak Furkon.